saya berikan untuk abang, ini jadikan mahar, misalnya, silakan, nggak ada masalah. Mahar itu harus tunai, Ustaz. Boleh kredit, Bu, boleh kredit, artinya boleh diutang, ya, boleh utang. Uti. Dalam Al-Quran dikatakan, dan wanita-wanita yang engkau cerai sementara engkau belum memberikan maharmu, maka fanisfu ma faradtum, maka mahar tersebut itu tinggal separuh yang untukmu, separuh lagi untuk istrimu. Wanita-wanita yang engkau nikahi dan belum engkau campuri, wanita-wanita yang engkau cerai dan belum engkau campuri, maka sementara waqad faradtum lahunna fariidah, sementara kalian sudah menentukan berapa maharnya, fanisfu ma faradtum, maka setengahnya untuk dia, setengah untuk wanita, setengah lagi untukmu, jika memang belum kamu campuri dan setelah kamu ceraikan sementara mahar belum diberikan. Itu tandanya bahwa mahar itu tidak harus utang. Tidak harus tunai, tidak harus cash. Jadi tidak harus cash and carry dia. Demikian. Boleh. Baik, kemarin pertanyaan itu bagus dari Bu Rosda. Bagaimana kalau seandainya seorang itu ya seperti yang kejadian di Bosnia Herzegovina, ya, di mana kaum muslimah diperkosa oleh orang-orang Serbia sehingga hamil. Ya, ini janinnya janin orang Serbia, orang kufar. Apakah boleh digugurkan? Belum, Pak, belum dibaca. Di sini perhatikan. Pertama pembahasan di sini, ini buku ini sudah diterjemah, yaitu Ithaful Ulil Albab, terjemahannya Ensiklopedia Anak dari A sampai Z, terjemahannya Ensiklopedia Anak dari A sampai Z, terbitan Darus Sunnah. Ensiklopedia Anak ini membahas tentang hukum-hukum anak dari mulai dia semenjak berupa spermatozoa, nanti kaitannya dengan cloning, hukum bayi tabung dan seterusnya, sampai si anak menikah. Makanya masalah anak, ensiklopedia anak dari A sampai Z. Makanya di sini juga dimasukkan tentang apa hukum wanita. Di sini dikatakan idza ukrihatil mar'atu 'ala zina. Apabila seorang wanita dipaksa untuk berzina, wa hamalat, akhirnya dia pun hamil, fahal yajuzu isqatu hadal haml, apakah boleh dia menggugurkan hamilnya? Apakah boleh dia menggugurkan janinnya? Nah, di sini dikatakan bahwasanya para ulama, ya, ta'arradat jama'atu minal fuqaha al-mu'asirin li bayani hukmi hadhil mas'alah. Para ulama mu'asirin, para ulama-ulama sekarang, karena ini kan masalah-masalah yang baru. Para ulama fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini. Wa min jumlatin ma sarahu bihi yumkinu an naqul, di antara kesimpulan dari apa yang mereka sebutkan dapat kita simpulkan, idza kanat qawaidul Islam al-hanif taqtadi raf al-haraj wal masyaqqah wal 'anati wal izari darar, wa anna ad-darar al-ashad yuzalu bid-darar akhaf wal hajatu tanzilu manzilat ad-darurah 'ammah kanat aw khassatan fal fatatul muslimah hurra 'ala fifa idza ta'arradat lil adwan wa hasya wa khafat natijata dzalika 'ala sum'atiha aw syarfiha tantabaqa mambudat, dan seterusnya. Di sini dikatakan atau ta'aradat li maradi nafsi aw asabi aw yusibu fi aqli syai' aw yabqa al-'ar yulaku usratiha fi amrin la dhanbin laha aw annaha mauludun la yajidu makanan aminan manbut aw nahwi dzalika fanarju alla yakuna fi isqati janiniha fi ayyami al-ula al-haraju bi syartin aham bi syurutin ahammuha. Perhatikan, sebagian ulama, sejumlah ulama
menyatakan bahwasanya apabila kaidah-kaidah Islam yang lurus tersebut, yang intinya ingin menjauhkan kemudaratan, menjauhkan kesulitan, dan ingin memudahkan, atau kaidah Islam yang menyebutkan bahwasanya mengambil mudarat yang kecil untuk menolak mudarat yang lebih besar, ya, mengambil mudarat yang lebih kecil untuk menolak mudarat yang lebih besar, sementara si wanita tersebut adalah seorang muslimah yang merdeka dan terhormat, sementara dia khawatir, ya, khawatir kalau seandainya janin itu dibiarkan terus berkembang, dia khawatir nanti akan rusaklah kehormatannya, kesuciannya, dan atau dia akan dibiarkan terlantar, atau mungkin dia akan dibunuh oleh kaumnya karena dituduh berzina, atau bisa saja dia akan stres, atau bisa gila gara-gara memikirkan kandungannya, memikirkan nanti bagaimana ke depannya, atau dia bisa ada hal-hal yang bisa merusak akalnya, atau akan merusak keluarganya. Maka apabila penggugurannya sebelum ditiupkan roh, berarti sebelum 40 hari ketiga, ya, sebelum 40 hari ketiga, maka kami mengharapkan hal itu dibolehkan. Hal itu dibolehkan sebelum 40 hari, berarti sebelum ditiupkan roh. Kalau sudah ditiupkan roh, nggak dibolehkan. Ya, ini pendapatnya sebelum ditiupkan roh. Dengan syarat yang penting, yaitu an tatahaqqa hala al-ikhtisab bi syurutil waridat fil babil ikrah al-mu'tabar. Pertama, benar-benar dia dipaksa. Benar-benar wanita itu dipaksa. Bagaimana yang dikatakan syarat-syarat wanita itu terpaksa? Nah, ada syaratnya lagi. Jadi syarat pertama, wanita itu benar-benar dipaksa. Lantas kapan dikatakan wanita itu benar-benar dipaksa? Pertama, ayyakunal mukrah, ayyakuna mukrih qadiran ala iqa'i ma haddada bihi wal mukrah ajizan an daf'ihi walau bil firari. Syarat yang pertama yang dikatakan terpaksa, orang yang memaksa benar-benar mampu untuk melakukan ancamannya, sementara si wanita tersebut memang benar-benar tidak mampu untuk menolaknya, ataupun minimal tidak bisa lari. Jadi kalau hanya sekedar ancaman, awas ya nanti saya bunuh lo, ya sudahlah bang. Nah itu nggak dikatakan terpaksa. Ya, dia harus betul melawan. Kira-kira emang nggak mampu lagi, baru dikatakan terpaksa. Atau dia lihat ini memaksa ini kira-kira orangnya lemasnya, mungkin dihembus saja bisa terbalik. Atau kalau dia lawan misalnya, ya kan ada wanita yang besar, tinggi besar, sementara yang ngancam dia laki-laki kurus krempeng, ya, ditendangnya mungkin bisa terbanting. Itu yang mengancam dia. Ayo, awas, kalau nggak saya bunuh. Ayo, buka, misalnya kan. Tengoknya ini kira-kira bisa dia lawan, tapi oh iyalah saya terpaksa. Tidak bisa seperti itu. Ini syarat pertama, ya. Kemudian ayyaghliba 'ala dhannil mukrah annahu idzam tana'a awqa'a fi dzalik. Yang kedua, bahwasanya wanita tersebut benar-benar yakin kalau seandainya dia menolak, maka benar-benar akan dilakukan ancaman tersebut, dibunuh misalnya. Kalau kamu tidak lakukan, maka saya akan bunuh. Dan dia tahu benar bahwasanya ancaman tersebut akan dilakukan. Bukan hanya sekedar gertak sambal. Kalau dia tahu ini sekedar gertak, bukan dikatakan terpaksa. Jadi benar-benar nampak orang ini betul-betul akan melakukannya. Ya, itu salah satu salah satu syarat seorang itu dikatakan terpaksa. Kemudian ayyakuna ma haddada bihi fawran. Ancamannya itu langsung di tempat. Ayo, kamu buka pakaian kamu. Kalau enggak, sebulan lagi aku bunuh kamu.
Ini bukan terpaksa namanya, sebulan lagi masih bisa waktu untuk